Udah nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita puasa sa. Oke, sudah di hari kesekian. Mudah-mudahan pahala kita tambah dan puasa kita semakin bermakna. Dah semakin jaya. Prediksi kali. Iya. Di bulan puasa ini hal-hal baik itu ganjarannya dilipat gandakan gitu. Ibadah wajib dilipat gandakan, ibadah sunnah katanya diganjar pahala wajib gitu. Banyak hal-hal yang kita lakukan di bulan-bulan biasa, di bulan puasa ini akan dilipat gandakan ganjarannya, termasuk sedekah. Bahkan banyak orang yang akhirnya zakatnya itu memakai waktu patokannya di bulan Ramadan gitu. Kata gue pernah dengar dari Ustadz Subki, karena dia mengharapkan pahalanya juga akan berlipat ganda gitu kan. Zakat itu dihitungnya selain jumlahnya, waktunya juga ada rentang waktunya gitu, dari setahun dan 90 gram emas katanya ya. Ada yang bilang 90, ada yang 86 atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Nah biasanya orang-orang termasuk gue itu mengeluarkan zakat mal itu di bulan puasa biar gampang ngingetnya gitu. Biar gampang ngingetnya, wah nih di bulan puasa, di awal bulan puasa kita lihat nih tabungan sama harta kita ada berapa. Nah itu kita zakatin gitu. Nah sedekah yang sunnah itu juga biasa di bulan puasa itu banyak gitu. Sedekahnya itu bukan cuman uang doang gitu. Kadang-kadang kita ngasih buka puasa takjilan tuh ke musola-musola, atau sahur on the road gitu ya, atau biasanya kalau sholat Jumat kita cuman ceban. Nah di bulan puasa karena udah didobelin, goceng aja dah gitu. Sama. Bukan dibanyakin. Iya, ada yang di puasa katanya didobel-dobelin, gua goceng aja dah. Enggak, biasanya kita tambah kok. Biasanya kita tambah. Biasanya tadinya ceban jadi 20.000 gitu. Tadinya ngelenggang aja, tapi sekarang kalau mau ke masjid siapin dulu duit buat masukin ke kenceleng ya. Sedekah ini juga memang ibadah yang kalau lagi nggak punya pengen gitu, tapi lagi ada duit, susah banget ininya, godaannya tuh. Sayang banget nih. Tapi kalau lagi nggak punya duit, gue pengen ini pengen itu pengen ngasih ini, pengen ngasih. Tapi kalau udah ada duitnya, ya Allah, berat banget. Makanya gue selalu diajarin tuh sama orang tua, kalau memang udah ada keinginan sedekah, langsung aja gitu. Keinginan sedekah lo pada saat lo nggak punya duit atau duit lo sedikit, ya udah langsung sedekahin dengan sedikit itu gitu. Jangan nunggu lo punya duit banyak, karena kemungkinan godaannya akan lebih besar dan lo akan gak jadi akhirnya gitu. Apalagi kalau kita ngelihat tukang minta-minta gitu ya, dia minta-minta gitu. Nah kita sedekah aja, nggak usah pakai antar dipakai buat apa, buat dia ya. Wah dia kayaknya masih kuat ya dia, kayak elah lama gitu. Gituannya urusan dia itu gitu, dia urusan dia. Tapi sedekah kita itu yang akan dihitung. Memang lebih pas kalau sedekah itu pada orang yang tepat. Tapi itu urusan zakat. Kalau zakat yang wajib udah pasti orangnya harus ini gitu. Lo ngasih orang kaya aja duit, lo tetap ada hitungan sedekahnya, dia tetap ada pahalanya gitu. Walaupun dia udah orang kaya gitu. Datang kita ke bos bawa apel, bawa anggur, ya elah bos juga bisa kali beli gituan gitu. Tapi kok kita mau nggak pakai sayang gitu, nggak usah pakai
apa namanya, dipikirin lagi nanti buat apa sih, palingan juga sama bosnya dimakan bareng-bareng, sama nggak mungkin dimakan sendiri sama bosnya gitu. Nah pada saat kita mau ngeluarin sedekah sama yang di pinggir jalan, nyari duitnya juga yang di dashboard nih, lama dicari yang paling lecek dan paling kecil jumlahnya gitu. Memang harus dilatih sih, udah gitu. Itu duit di dashboard ya, kalau misalnya orang yang punya mobil, duit di dashboard itu gue yakin nggak pernah dihitung-hitung sama yang punya mobil nih. Emang ada di situ gitu, keluarin aja gitu. Kalau untuk ini dikeluarin tuh nggak dihitung-hitung gitu. Duit gue ada berapa ya, dihitung sebagai kekayaan, duit dashboard itu nggak ada. Itu duit yang kalau kita keluarin kita nggak bakal miskin, kalau kita diemin juga susah, kayaknya lama kalau nabung di dashboard. Keluarin aja kita nggak bakal miskin, tapi kalau berharap kaya dari tabungan dashboard nggak, sulit gitu. Jadi ya keluarin aja gitu. Memang harus dilatih sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Ya memang perlu latihan ya, sama kita semua ya, termasuk gue juga masih perlu latihan, pasti perlu keikhlasan yang lebih, masih perlu menjaga hati supaya tidak ria, masih perlu menjaga hati supaya tidak ingin dilihat orang ya. Sedekah sekarang udah banyak caranya supaya lo nggak kelihatan. Udah bisa pakai banking, udah bisa pakai ATM, udah bisa pakai macem-macem gitu. Tapi yang di jalanan juga jangan dilupakan gitu. Oke lah, kita sama-sama sekarang akan dengarkan cepu dari Yuda Keling, seorang afiliator. Oh bukan, bukan afiliator, bukan dia. Dia ini seorang yang giat mempromosikan betapa perlunya kita berinvestasi gitu untuk masa depan kita. Seorang komika dari Depok juga. Ini dia cepu Yuda Keling. Oke, terima kasih Mas Yuda Keling. Benar-benar lagi pada puasa ya? Ini syutingnya sebelum puasa, jadi boleh minum. Kalau full ya, gue tuh baru full tuh di tahun 2016. Baru pertama kali puasa full tuh 2016 waktu ngisi Ramadan komedi sahurnya Trans TV. Kenapa bisa full? Karena kan ngisi acara sahur sampai jam 6, nyampe rumah tuh jam 6:30, 7, tidur sampai menjelang maghrib, jadi pasti puasa. Kalau sebelum-sebelumnya gue tuh, apalagi pas kecil, rada dibolehin kalau aus tuh buka, jadi gue nggak pernah full sih seingat gue sebelum itu. 2016 berarti umur lu tuh 22 tahun. 22 tahun ya. Apa ya, gue tuh bingung nih sempet. Cuma yang pasti gue inget sih dulu kalau lagi lebaran ya, kita tuh banyak anak-anak kecil di Citayam yang pakai baju lebarannya itu tergantung sinetron apa yang lagi tren. Jadi baju lebarannya misal lagi trennya misal sinetron apa, jadi bukan zaman Nyentong, zaman sebelumnya. Jadi baju lebarannya ini judul-judul sinetron gitu, tau gak sih? Ya kayak gitu sih. Itu yang paling gue inget sih ya. Selebihnya normal kayak daerah lain sih, yang kayak kalau habis taraweh pada perang sarung, terus awal-awalnya masih pakai sarung biasa, terus pas akhir-akhir udah diikat batu di ujungnya kayak gitu sih. Normal aja lah ya, itu normal kan. Tapi yang gue inget sepupu gue kayaknya pernah sebelum lebaran, bukan sepupu gue kenal orang yang sebelum lebaran perang sarung dan sampai bengep gitu. Jadi dia lebaran dalam keadaan bengep sih itu. Gue kayak terlalu normal sih. Pengalaman paling lucu apa ya? Gue pas SMA paling ya normal gitu. Puasa, tapi pas jam istirahat buka. Nah itu gue tuh bingung kenapa pengen buka waktu puasa gitu. Padahal gue yakin gue tahan gitu. Cuma biar kelihatan bandel aja, kayak yang lain pada ngerokok, gue makan ciki gitu sih. Jadi kayak nggak bener-bener pengen buka, cuma buat pengen nunjukin kalau gue juga bandel gitu. Gue tuh tipe yang kalau buka langsung nasi, jadi gue nggak makan
gorengan dulu atau nggak makan lontong dan lain-lain dulu gitu. Gue lontong nasi cuma gue nggak makan lontong. Jadi gue kalau buka tuh biasanya langsung nasi. Terus kalau paling gue suka ya gue sahur sih norm kayak apa ya, bentar ya, gue juga bingung ya. Gue tuh nggak suka makanan yang terlalu khas bulan puasa gitu. Gue nggak suka timun suri, gue nggak suka kolak, gue nggak suka gorengan, malah gue sukanya cuma tempe doang. Gue nggak suka lontong-lontongan gitu. Jadi makanan gue di bulan puasa sama bulan sebelum puasa tuh sama banget. Bahkan ya dulu pas lebaran zaman gue belum bisa makan ketupat, ini nggak bisa makan ketupat karena gue nggak suka aja. Gue kalau lebaran makannya Indomie pakai rendang karena gue nggak suka modelan ketupat gitu. Sampai akhirnya kelas 3 SMP kayak gue baru pertama kali makan ketupat. Dulu tuh nggak suka sayur ya? Sekarang. Sampai sekarang gue nggak suka sayur, gue nggak suka. Jadi kalau makan ketupat tuh nggak pernah pakai sayurnya, paling pakai bumbu semur yang kalau ada lagi di semur ya. Jadi pakai kecap doang atau pakai bumbu rendang doang. Itu alasan kenapa tuh sampai lu nggak suka sayur? Nah, gue juga nggak ngerti kenapa gue nggak suka sayur. Sampai akhirnya bulan Februari kemarin gue bikin konten lah. Gue coba-cobain sayur-sayur yang gue rasa gue nggak suka. Dan ternyata emang gue nggak bisa nelennya. Gue makan kangkung nggak ketelan. Gue makan bayam nggak ketelan. Gue pernah makan brokoli juga nggak ketelan. Jadi kayak udah mau masuk nih ada yang dorong gitu. Jadi keluar lu nggak bisa. Jadi dan mungkin alasannya karena gue nggak membiasakan diri makan sayur sampai akhirnya sekarang gue nggak bisa makan sayur, sama gue nggak terlalu banyak explore makanan. Jadi gue banyak makanan yang orang-orang biasa makan, gue tuh belum pernah cobain. Dan kalau gue bilang pasti banyak yang rada nggak percaya, kayak gue belum pernah makan nasi uduk tuh pasti orang-orang serius lu nggak pernah makan nasi uduk? Bener belum pernah gue. Karena gue dulu di dekat rumah gue ada yang jual nasi uduk dan kata mama gue nasi uduknya jorok, jadi gue nggak pernah beli. Dan gara-gara itu gue ke bawah tuh gue nggak pernah makan nasi uduk dimanapun. Gue nggak makan bakwan, gue nggak makan risol, gue nggak makan ketoprak, gado-gado. Pokoknya makanan yang mungkin orang normal dan biasanya makan, gue tuh jarang makan. Somai makan. Sampai gue tuh paling sering dikatain Zawin gini, gue tuh orang miskin yang kebanyakan gaya. Karena gue miskin gak mau makan warteg. Lu nggak mau warteg? Gak biasa, karena ya itu karena dibilangnya dulu tuh yang udah tersedia gitu tuh jorok. Jadi gue kalau makan di luar paling yang udah yang kalau Chinese food gue makan karena kan digoreng, atau kalau padang yang bagus gue makan. Cewek gue pernah gue ajak makan The Besto nangis. 2013 inget banget, gue belum punya uang. Kenapa? Tapi mau makan bareng, kita makanlah The Besto. Dia nangis, makan The Besto dalam keadaan nangis. Karena kok diajak makannya The Besto. Apa ya, tapi itu jokes doang sih. Enggak, tapi itu beneran kejadian. Bukannya sombong ya, cuma gara-gara itu gue pengen mengajak cewek gue makan tempat-tempat yang lebih dia suka. Dia murni karena nggak suka aja sih. Apa makanan pinggir jalan yang gue makan ya? Gue cuma yang kalau digoreng-goreng makan, batagor gue makan, cimol makan, telur gulung makan. Yang gitu tuh yang digoreng makan. Gue cuma yang kalau yang gado-gado kan karena sayur, bakwan tuh karena sayur. Terus, nah kalau yang gorengan tuh masih nyambung tuh sama tukang nasi uduk, kan ada gorengannya. Jadi gue nggak makan gorengan, yang gue makan tuh gorengan biasanya tempe doang, karena di rumah gue mama gue gorengnya tempe. Tahu isi tuh gue nggak. Cireng gue belum, apalagi ya, banyak lah. Ramadan adalah nama gue, Yuda Ramadan. Waduh. Menurut gue ya, Ramadan tuh bulan dimana lu ngerasa kekeluargaan lu makin erat. Karena biasanya kalau di bulan-bulan normal, lu makan nggak di jam yang sama keluarga. Kayak misal gue biasa makan jam 1, adik gue makan mungkin jam 11, mama gue makan jam 10 gitu. Beda-beda makannya. Walaupun masakannya sama, makannya beda-beda. Jam makannya beda-beda. Nah pas Ramadan, kita tuh terbiasa, ya kan buka di jam yang sama, sahur di jam yang sama. Jadi kayak makin erat aja gitu kekeluargaannya. Dan nggak cuma di keluarga kecil, tapi di lingkungan yang lebih besar juga kayak gitu kan. Kayak misal
lo buka bersama sama teman, walaupun bisa di bulan-bulan lain juga bisa, tapi kan kayak ini di satu waktu kita makan bareng-bareng semuanya gitu. Kalau yang orang-orang yang mungkin seumur gue ya, ini sisihin waktu lu buat keluarga, karena kalau ini waktunya udah terlewat itu gak enak banget, karena gue ngerasa gue melewatkan beberapa tahun kemarin nggak akrab dengan keluarga besar gue. Jadi keponakan gue yang dulunya kecil gue main bareng sama gue, tiba-tiba anjir sekarang udah gede gitu, jadi gue kehilangan waktu itu. Jadi kalau lu ketemu Ramadan tahun ini ya lu kalau bisa lebih sering ngumpul sama keluarga gitu sih. Oke, Ling. Makasih, Ling. Sama-sama. Taruh terakhir.